Kita bersuka cita ada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan dipakai untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Namanya saja rumah Tuhan, berbeda dengan rumah biasa. Tentu di rumah Tuhan, rumahnya Tuhan, Tuhan hadir melalui ibadah, melalui firman Tuhan. Dan kalau kita imani itu, saudara, bahwa di rumah Tuhan itu berbeda, maka kita mendapatkan kasih Tuhan. Sehingga ada satu pujian dikatakan menikmati kasihnya, menikmati firman-Nya, menikmati kuasanya. Itu ada dalam sayur pujian. Baik saudara, firman Tuhan hari ini juga tetap berkuasa. Kita ambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Mari Bapak, Ibu, Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau membacanya bersama-sama sehingga kita bisa memahami. Saya mulai dari ayat yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia selesai menyusuri pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak laki-laki dan jadikanlah suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu telah banyak dan jangan berkurang. usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu menjalankan bibi-bibi yang mereka bibikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan mengangkat janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan Allah akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan yang mau melakukannya. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Tuhan itu punya rencana.
Rancangan Tuhan dikatakan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kenyataannya saudara, sebelum ucapan itu disampaikan oleh Tuhan, keadaan bangsa Israel ditegur oleh Tuhan. Bangsa Israel di mana pecah menjadi dua, yang satu disebut Israel, yang satu disebut Yehuda, utara dan selatan. Allah membuang bangsa Yehuda untuk dijajah oleh bangsa Babilonia atau Babel, karena bangsa pilihan itu, anak Tuhan itu meninggalkan Tuhan. Kalau dikatakan anak, statusnya sangat dekat. Seorang ayah pasti akan mendisiplin anaknya kalau dia melakukan kesalahan. Tapi kalau bukan anaknya melakukan kesalahan, dia tidak peduli. Itulah gambaran bangsa Israel sebagai umat pilihan dari semua umat atau anak di dunia ini. Dipilihnya Israel menjadi umat kesayangannya, umat pilihan. Namun bangsa ini meninggalkan Tuhan. Coba bayangkan kalau anak kita yang kita dari kecil kita besarkan, kita rawat waktu sakit, kita berusaha mengobati, menyekolahkan, ya sedemikian rupa berhasil, terus meninggalkan kita. Bahkan sampai tidak mengikuti lagi apa arahan kita. Pastilah kita merasa sangat sakit hati. Kalau dia masih kecil, mungkin kita bisa kasih didikan sesuai dengan usianya. Kita bisa menghajarnya sesuai dengan apa yang memang masih bisa ditanggungnya. Demikianlah bangsa Israel berkali-kali melakukan kesalahan kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Allahnya Israel. Padahal mereka ini bangsa pilihan. Kalau dikatakan bangsa pilihan, itu beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Perlakuan ke bangsa itu berbeda dengan ke bangsa-bangsa lain. Berkat yang diberikan kepada bangsa pilihan itu berbeda. Namanya juga pilihan. Yang lain sebagai tidak begitu berharga di hadapan Tuhan. Tapi bangsa pilihan ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Namun mereka lupa bahwa semua itu karena kemurahan Tuhan, sehingga waktu mereka itu meninggalkan Tuhan, menyembah Allah-Allah lain, ada banyak dewa-dewa yang mereka sembah, sehingga Allah murka. Berbagai nabi dikirim untuk mengingatkan, mereka tidak mau kembali. Padahal sebenarnya bangsa itu sangat diberkati oleh Tuhan. Kita melihat kejayaan Israel, mulai daripada Raja Yehuda Raja Daud memerintah. Jaya kerajaannya, baik Allah boleh megah, diberkati oleh Tuhan. Semua bangsa takut kepada Daud. Mereka mengatakan, wah banyak yang dibunuh oleh Raja Saul, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia raja yang sangat hebat, diberkati oleh Tuhan karena dia senantiasa takut akan Tuhan. Rakyatnya juga menjadi takut akan Tuhan. Kemudian naik tahta anaknya Salomo, juga diberkati oleh Tuhan. Rumah Tuhan lebih megah lagi dibangun. Itulah mulai kenaikan daripada bangsa Yehuda atau Israel, menukik naik tajam. Tetapi kemudian karena banyaknya berkat itu, dia pun menikahi banyak perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Dan perempuan-perempuan itulah yang membuat Salomo terpaut, juga ikut beribadah kepada Allah lain selain dia beribadah kepada Allah. Mulai Allah diduakan. Hasilnya apa yang terjadi? Justru ketika naik, tiba di puncak Salomo jatuh. Salomo jatuh, kerajaan itu pecah menjadi dua, utara dan selatan. Yang satu disebut Israel, satu disebut Yehuda. Allah murka.
Allah sangat memperhatikan kerajaan bagian selatan yang disebut dengan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Kemudian bangsa itu terbuang, dijajah oleh bangsa Babilonia. Yang diangkut semua, yang masih muda, yang masih kuat, dibawa ke pembuangan, menjadi buruh paksa di kerajaan Babel. Yang sudah tua, yang sudah mau mati, tinggal di Yerusalem. Dan melihat penderitaan rakyat itu sebagai bangsa yang diperbudak, mereka kehilangan semangat. Tidak ada gairah lagi, mereka diperbudak. Tetapi bangsa pilihan Allah itu tetap Tuhan perhatikan. Namanya anak. Sejahat-jahatnya, sejauh-jauhnya dia pergi, pasti tetap didoakan, diharapkan dia kembali. Itu namanya anak. Mereka semua berputus asa di pembuangan, sangat menderita. Yang tadinya bangsa pilihan, begitu kaya, jatuh menjadi bangsa buangan, namanya terbuang. Udah kayak sampah, namanya buang. Mereka sangat menderita, menggantungkan dirinya kepada kemurahan bangsa Babilonia yang kalau dikasih. Kalau demikian terus, mereka takut menghadapi hidup. Mau melakukan apa? Ini kerajaan orang, pemimpinnya bukan tanah dia, pemimpinnya orang. Mereka semua takut. Tidak ada lagi semangat atau harapan hidup. Demi melihat itu, anaknya mulai kehilangan pengharapan. Dan kalau dibiarkan oleh Allah, bangsa itu akan berkurang dan mati. Makan kurang, kerja nggak ada, penghasilan tidak ada, nggak punya apa-apa. Mereka menjadi bangsa yang pengemis. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keadaan itu muncul nabi-nabi palsu, memberi pengharapan, PHP, memberi harapan palsu. Mereka katakan, ini sebentar aja, nanti juga Tuhan tolong, kita kan bangsa pilihan, nggak lama, tenang saja, ikutin aja mengalir. Tuhan melihat di tengah-tengah kekacauan itu muncul nabi palsu. Padahal Allah tidak bersuara kepada mereka. Oleh sebab itu ada satu nabi yang murni yang tinggal di Yerusalem. Allah berfirman kepadanya, buat surat. Yeremia kirim surat ke Babel. Kirimkan itu ke semua tua-tua yang ada di sana, ke semua imam yang ada di sana, ke semua nabi-nabi, termasuk nabi-nabi palsu itu. Kirim surat dan sampai ke raja yang berkuasa Nebukadnezar. Itulah tadi surat yang dikirimkan. Dan kalau kita lihat surat itu pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Jadi ini adalah nubuat yang benar. Kalau yang tadi nubuat palsu. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat tadi dikatakan, jangan mendengar mereka, sebab mereka itu tidak aku utus. Tidak aku utus. Dan surat dari Nabi Yeremia dari Tuhan dikatakan begini kepada orang-orang yang putus asa itu. Kadang-kadang kita saudara hidup ini seperti putus asa karena banyak penderitaan. Dan sebenarnya penderitaan bisa datang karena kita salah, ada dosa, ada pelanggaran. Bisa demikian. Bisa Tuhan sedang menegur kita, sedang mendidik kita. Dan untuk mengembalikan orang untuk berharap kepada Tuhan, ada kalanya Tuhan berikan kesulitan kepada kita. Ada kalanya kita lalai. Lalai tidak sekedar karena dosa, kita kadang-kadang tidak menjaga diri kita. Ya, tidak menjaga diri kita menjadi sakit. Ya. Jadi dosa itu bisa membuat kita mendapat bahaya atau penyakit, tapi juga kelalaian kita bisa membuat kita celaka. Bukan karena dosa, karena kita lalai. Lalai menjaga diri, lalai menjaga kesehatan, kurang hati-hati, bisa seperti itu. Dan bangsa Israel ini kesalahannya sungguh sangat berat, tapi namanya bangsa pilihan. Allah ingin mendidik, ingin bangkit kembali. Demikian juga kita, saudara. Kita pikir rancangan kita ini yang betul, berhasil nanti oke. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyuruh, nanti akan balik. Sepintar-pintarnya kita akan mencoba belok ini, tapi bukan rancangan Tuhan. Kita pikir inilah rancangan damai sejahtera, ini mendatangkan kebaikan. Ternyata tidak.
mereka itu, bangsa Israel itu jatuh. Itu sebabnya Tuhan katakan, rancanganmu boleh macam-macam. Mau jadi inilah, mau begini, mau begini. Rancanganku, jalannya tidak seperti yang kita pikirkan. Nanti akan begini, udah itu tahap selanjutnya akan dapat ini. Kita pikir begitu mulus seperti pikiran kita. Uangku ada sekian, ilmuku ada sekian, koneksiku ada begini, tempat ini cukup oke, bisa bertahan sekian tahun. Itu rancangan manusia. Tapi kalau bukan rancangan Tuhan, semua planning bisa melorot. Itulah bangsa Israel. Begitu hebat mereka menukik naik, tapi di situ ternyata mereka lupa Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Sebabnya kita kalau melakukan sesuatu perlu doa betul-betul. Kita pikir matematika kita udah benar. Berapa tahu Nabi Yunus, rancangannya udah hebat, tapi Tuhan kirimkan badai di laut. Apapun lika-liku. Sebaliknya rancangan orang jahat, orang boleh melihat Yusuf masukkan ke sumur, dijual jadi budak. Tapi karena rancangan Tuhan yang jadi, dia jadi Perdana Menteri. Rancangan tadi mau membunuh, mau berisikan, mencelakakan, tidak. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera. Artinya saudara melangkah, memakai pikiran, kalau bukan rancangan Tuhan, kemanapun Tuhan akan gerek. Tapi kalau memang rencana Tuhan, tidak ada orang yang bisa menahan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, surat itu kepada mereka, bangsa Israel sudah putus asa, tidak ada lagi semangat. Dari bangsa yang hebat, begitu sehat, kuat, dari bangsa yang miskin, sakit-sakitan. Tapi namanya anak. Saudara punya anak, sejahat-jahatnya, kalau dia sakit, saudara biarkan. Mana? Waduh, pinjam uang pun jadi. Padahal kalau melihat bandelnya nggak mau. Tapi kalau dia sudah sakit, sejahat-jahatnya, kita suap, kita mandikan, kita kasih obat, kita hibur-hibur, beli makanan yang terbaik. Kalau boleh dia sembuh, itu anak-anak, itu orang tua. Demikianlah anak. Begitu orang istri jahat, nggak apa-apa. Namanya Tuhan yang dulu, bukan aku yang menghukum dia, orang lain. Itu Tuhan. Dia kirim bangsa Babel menindas. Dia buat ditekan menjadi kerja rogi. Tapi namanya anak. Yeremia udah kau lihat itu. Umatku itu yang selalu kau nasihati, bandel, aku kasihan sama dia. Tulis surat. Bagaimana Tuhan? Bagaimana suratnya? Suratnya dikatakan, di awal tadi dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Dalam bahasa Inggris, rumah bukan berarti bangunan. Kalau bangunan dalam bahasa Inggris itu house. Tapi kalau home, itu tempat tinggal, tidak ditentukan bagaimana itu bangunannya, tapi dia merasa nyaman. Jadi kata home adalah tempat yang nyaman, tempat yang enak, tempat yang betah. Kalau rumah, bangunannya walaupun tinggi sekali, tapi kalau itu hanya house, hanya building, bukan home, bukan tempat yang nyaman, walaupun itu lengkap fasilitasnya, sepanjang itu hanya building atau house, bukan home, tidak bisa dinikmati. Tapi walaupun dia sederhana, tapi itu home, tempat yang nyaman. Makanya dikatakan back home. Mana dikatakan back to building, mana ada? Ya, back to house, nggak ada. Back home. Artinya tempat yang nyaman. Tadinya mereka merasa tidak nyaman lagi tinggal di kampung orang. Ini bukan kampungku. Kampungku di sana, back home. Pulang kampung itu nyaman. Bukan di tempat ini. Ini tanah kami, tempat kami, hanya dibuang di proses Allah. Sehingga Tuhan katakan, dirikanlah rumah untuk didiami. Artinya, bangun di situ rumah, di mana kalian merasa nyaman seperti di kampung dulu di Yerusalem. Jadikan perantauan itu seperti di rumah sendiri. Dirikan, tadinya nggak semangat. Mereka mendirikan. Selanjutnya, kan tadinya mereka hanya berharap dari pemberian dari bangsa Babilonia. Sehingga dikatakan kemudian buanglah kebun. Soalnya mereka nggak terus berharap dari upah gaji saja. Buatlah kebun di tanah orang, tanami. Dan hiduplah dikatakannya dari hasilnya. Tuhan akan memberkati bibit-bibit itu, sayur, makanan, buah-buahan, diberkati Tuhan dan menghasilkan. Mereka kembali diberkati oleh Tuhan sambil diproses.
itu sampai 70 tahun. Mereka makan dari hasil itu. Dan selanjutnya karena mereka sangat susah, tidak ada uang. Mau bangun rumah juga butuh uang. Mau berkebun juga butuh uang membeli bibit. Jadi mereka berusaha untuk bisa bangkit dari berkebun, menghasilkan tanam-tanaman, boleh dijual, boleh membangun rumah bagi mereka. Langsung katakan, karena ketakutan, nggak ada yang berani menikah. Semakin makmur satu bangsa atau orang, biasanya semakin khawatir. Semakin makmur satu bangsa, semakin kaya orang, semakin banyak harta, kepuasannya makin hebat, semakin khawatir. Itu firman Tuhan. Kita lihat negara-negara, kalau saudara cek di Google, negara-negara yang semakin maju, semakin tingkat kebahagiaannya berkurang, semakin diberkati. Apa yang terjadi? Karena khawatirnya orang tidak berani menikah. Kenapa? Seperti di Singapura, negara itu sampai memberi insentif kalau ada orang yang mau menikah, biaya weddingnya bisa dibiayai negara, asalnya warga negara. Kalau mereka mau melahirkan anak satu, free fasilitas bersalin. Bahkan di negara-negara lain juga, khususnya Eropa, anak itu dididik, dibiayai semua. Penting bikin anak, kira-kira demikian. Negara akan. Kenapa? Orang nggak mau menikah, takut. Kenapa? Semua harus bayar. Masuk di flat nanti membayar cicilan buat apartemen atau flatnya. Cicilan ini, semua takut. Gaji yang didapat begitu banyak, habis untuk mencicil ini, semua dibayar. Sehingga untuk menikah pun, dan apalagi sampai punya anak, mereka takut. Terlalu banyak negara seperti itu. Dan bangsa Israel juga seperti itu, sangat takut. Dan kalau semua ini takut, bangsa ini akan punah, akan habis. Kalau nggak ada yang mau menikah, tidak ada yang punya anak. Hati-hati ya. Lihat wanita-wanita karir atau orang karir. Apakah dia makin berani menata hidup? Makin takut. Pria-pria semakin berkarir, apakah dia semakin cepat menikah ketika dia punya job? Tidak. Makin tambah pikirannya, makin takut. Dan kalau mereka makin khawatir, tambah usia, kalaupun mereka nanti mentok menikah, sudah kurang subur. Sulit punya anak. Kekhawatiran membuat orang takut. Allah marah. Umat pilihan jangan menyusut. Sehingga Tuhan katakan harus bertambah banyak. Itu ayat firman Tuhan tadi. Kita lihat, baca ini kembali ya. Ayat kelima. Perhatikan Alkitab. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ada rencana Tuhan bahwa mesti ada keluarga di situ. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jangan minta-minta dari kebunmu sendiri. Bekerja artinya jangan hanya jadi buruh, punya usaha sendiri. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki. Nomor satu yang dicari anak laki-laki. Ambil istri, tujuannya kalau boleh anaknya ada laki-laki. Kalau boleh pertama puji Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi disuruh yang takut kawin, karena semua yang muda yang di bawah itu yang muda, yang tua tinggal di Yerusalem. Yang muda-muda itu takut menikah. Tuhan katakan melalui surat itu, ingatkan laki-laki yang udah dewasa, ambil istri dan usahakan nanti istrimu itu lahir anaknya laki-laki. Ini menyangkut apa? Marga Israel. Marga Israel harus tambah karena mengikuti marga laki-laki. Ada berita di media sosial, ada ibu-ibu ngamuk, anaknya menikah, dia menuntut macam-macam. Kita harus mengerti budaya Batak yang sama dengan budaya Israel. Mau protes dia sendiri udah suami orang, udah menikah lagi. Kalau dia udah menikah, misalnya marga suami yang pertama si A, kemudian kawin lagi ke marga B, dia bukan milik marga A lagi, dia udah milik marga B, milik orang. Mau menikah anak, nggak bisa lagi.
yang menggikul sama dia, mau protes. Jadi anaknya, bodohnya kalau menikah, mana mamanya lagi yang urus-urus meminta sinabot? Lu orang apa? Harus tahu budaya, harus tahu adat. Bukan dia ngomong-ngomong sampai di media sosial, bikin malu di rumah, nggak tahu apa ini adat, bikin malu. Ya tentu dong anaknya menikah, bukan lagi mamanya harus tahu berapa sinabotnya, karena mamanya udah kawin lagi. Orang yang menikah dengan siapapun, dia terikat dengan suaminya. Itu Alkitab. Dia yang mengikat itu laki-laki. Kenapa laki-laki? Kenapa nggak perempuan? Sebab manusia jadi karena benih. Benihnya dari mana? Dari laki-laki. Amin? Ya. Makanya dalam lagu Batak itu, Amang Parsimuan. Amin Bapak Ibu? Itu jelas. Itu ibaratnya budaya Batak sama dengan Yahudi. Makanya orang bilang kalau misalnya dia keraskan, Yahudi katanya. Memang itu benar. Kita harus seperti orang Yahudi. Marga laki-laki itu membawa. Nah dikatakannya supaya memperanakkan anak-anak. Dirikanlah rumah, ambillah istri untuk memperanakkan. Nomor 1 dikatakannya anak laki-laki. Dalam upasa Batak kan begitu kan. Yang pertama dikatakan meranak berapa? Meranak berapa? Iya benar, meranak Marboru, betul. Meranak jumlahnya berapa? 10 pintu. Laki-lakinya berapa jumlahnya? 17 ya? Angka ganjil ya, 17 itu punya arti loh. Kenapa 17? Kenapa enggak 20? Ada maknanya, angka ganjil. Dan 7 ada artinya loh. Terus Marboru berapa? Berapa? Ini Batak Kawi juga kiranya. Berapa? Marboru berapa? 10 walu ya? Jangan sempat salah ya, dicek lagi itu. Malu kita. Karena itu upasa. Itu punya kuasa, punya arti. Ya itu punya arti. Itu hanya perumpamaan. Jangan sempat anak saudara laki-laki 17 sakit. Itu hanya upasa, punya makna di balik itu. Angka-angka itu ada berkatnya. Bukan dikatakan, jadi kita langsung menerima ungkapan itu, bukan disuruh kita punya anak 17. Gak ada di dunia ini seperti itu. Nggak salah orang tua kita itu, opung-opung kita dulu, nenek moyang kita bilang begitu. Ada maknanya ternyata. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita lihat ayat ini selanjutnya. Jadi ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Kemudian ambilkanlah, ini kata kerja lagi, kepedulian bapak ibu terhadap anak mereka. Kadang-kadang anak kita ini bandel. Udah usia menikah, nggak pikir menikah. Ini kadang-kadang perlu dibilangin ini. Ini soal keturunan ya. Ini soal keturunan, nama keluarga besar. Apa dikatakan? Ambilkanlah. Emangnya asal dicopot sama orang? Ambil. Artinya usahakan mencari. Kalau anak nggak tahu, udah kira-kira umur sekian, harus pusing orang tua loh. Harus berusaha mencari. Amin Bapak Ibu. Ini bukan Bapak Gembala yang ngomong, Alkitab yang bilang. Dirikan nama baik keluarga masing-masing. Tanda diberkati. Kita harus berusaha, harus bekerja. Mau punya rumah bangun, mau punya hasil kebun ya berkebun. Kan begitu. Mau punya anak ya menikah. Kan begitu. Itu aturannya. Nggak mungkin anak tetangga kita angkat. Dalam konteks hari ini maaf Bapak Ibu ya. Nah ambilkanlah. Kalau kita lihat di Alkitab, ada banyak Alkitab yang mengatakan, ayat Alkitab mengatakan, ambilkanlah. Kisah bagaimana orang tua mencarikan menantu. Di Alkitab banyak ayatnya. Saya di zaman sekarang ini sok pintar cari sendiri. Aku cari sendiri, untuk aku kok Pak. Ya tapi mana? Kan begitu. Tapi mana? Kan begitu. Oh tahunya tahu, ya Bapak yang carikan. Amin, pemuda remaja. Ya ini fakta. Abang Bapak Gembala, orangnya bandel. Sekarang tinggal di Bekasi, di Jakarta.
nggak mau sekolah. Ya bandel. Dibayar pun tidak mau. Asal dibawanya cewek tidak seimbang. Ngamu bapak sama mama, ngapain kau bawa itu? Enggak direstui, tidak seimbang. Tak kawin-kawin dia. Selama kapanpun takkan ku anggap itu menantuku. Kalau itu ku ambil. Jadi gimana Pak? Udah bapak cari. Ayo naik motor zaman itu. Ya betul. Ini fakta. Karena bapak itu dosen di IKIP waktu itu, sekarang Uningen. Mahasiswanya gonta-ganti dibawa yang cewek, dikenalkan. Yuk! Nanti datang ke tempat bapak yang bimbingan, itulah kiat. Ya, ngajari mahasiswanya. Ini nanti kita bicarakan dikit ya. Kenapa? Ada anakku gini-gini. Mau kau jadi menantuku? Oh mau kali lah Pak? Mertua dosen. Kira-kira begitu kan? Ya. Banyak datang. Tapi ada saja halangan. Nggak ada satupun mahasiswi yang jadi. Yang bisa cocok. Udahlah. Nasi mula rupanya itu. Bapak udah berusaha. Jadi bagaimana lagi Pak? Pergi kita ke pasar dulu. Ada dengar-dengar di sana. Cantik boru ini. Jualan dia di pasar. Oh, jadi orang yang jualan sama aku. Banyak apa sekolahmu? Langsung begitu, macam-macam, milih-milih lagi. Apa sekolahmu? Ikut, dibonceng lah. Pasar Sukarame di Medan, kalau saudara tahu. Begitu jauh itu dari arah Tembung rumah kami. Sekarang berjut, berangkatlah ke sana naik motor bapak sama abang. Ya, udah orang cerita-cerita. Di sana amang ada yang baik kali. Andi cari uang, dia bantu mamanya jualan sayur, buah. Oh baik dia, baik. Ya betul. Berangkatlah ke sana. Dapat tengok itu. Iya Pak, rumahnya. Senang kali bapak. Waktu cerita pulang itu, rumahnya dekat. Langsung dikirim famili ke sana. Ya, kirim penyelidiki. Kami tadi itu pura-pura itu cerita sama mamamu gini. Oh iya. Pendek cerita, iya katanya, nggak ada pacar-pacaran. Jadi anak mereka 4 semua di Jakarta, laki-laki semua. Tahu boru yang diambil? Boru nenggola. Lembut orang. Boru nenggola itu yang lembut. Ini bocoran tentang ayat Alkitab ini memang seperti itu kadang-kadang. Demi apa? Kenapa? Bapak Nahinan udah bilang kalian semua harus berurut menikah. Yang paling tua terus. Sebelum aku tutup mata, kalian semua udah menikah. Syukur kalau bisa melihat kalian semua udah punya anak, cucu. Dan itu jadi semuanya. Ini memang harus diusahakan. Amin Bapak Ibu? Ada gadis kalau gak mau mencari, pemuda-pemuda yang mau mencari, serahkan sama mama bapak. Amin? Tahu aja. Karena itu ayat Alkitab. Karena apa? Menyangkut nama baik keluarga. Ya, nama baik keluarga. Kami kalau di pastori, kalau udah tahun baru itu topi doanya itu jelas. Tuhan butuh ini. Tuhan kalau udah mau usia-usia mau menikah, Tuhan tahun ini dapat. Itu jelas permintaannya. Tahun ini Tuhan jadi. 2 sudah terkabul dan memang sudah punya anak mereka semua. Itu jelas karena doa loh. Karena doa. Tuhan jawab. Ya. Yang di Medan doanya sangat sederhana. Tuhan kasih cucu laki-laki. Tuhan jawab. Ya, nggak nyangka secepat itu. Tuhan kasih. Itu kuasa doa yang mau merendahkan diri. Karena berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Ini aja pegangnya. Percaya firman Tuhan. Percaya. Kalau saudara sekarang mendengar firman Tuhan, kalau saudara nggak percaya, nggak jadi. Nggak jadi sama saudara. Kalau saudara percaya, jadi. Kan Tuhan katakan, jadilah menurut imanmu.
Jadi kalau ragu-ragu, nggak usah minta. Nah, itu ragu-ragu. Minta dengan iman, Allah menjawab. Ambillah istri untuk memperanakan laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Perhatikan itu. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Nah, laki-laki juga duluan disuruh menikah. Bukan berarti nggak boleh perempuan. Karena tadi menurut apa tadi? Apa yang laki-laki? Marganya. Itu sekarang. Itu aja intinya. Jadi artinya jangan sempat yang laki-laki nggak menikah. Karena ini nyangkut marga keturunan. Selanjutnya, dan carikanlah. Baru bilang, carikanlah. Kalau guru kita nggak tahu dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan, bukan gagah-gagahan, gandengan, nggak begitu. Menikah supaya punya anak. Jadi disuruh menikah itu supaya punya anak loh, bukan sekedar status. Aku nggak jomblo lagi, udah laku aku. Bukan sekedar laku. Tidak usah tahan-tahan kalau mau punya anak. Ini firman Tuhan. Ya, jangan tahan. Aku mau ini dulu lah, mau ini dulu. Nanti nggak dapat loh. Ya, supaya mereka melahirkan anak laki-laki. Perhatikan lagi kalimatnya. Melahirkan anak laki-laki. Nomor 1 makan. Melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah. Nah itu harus tambah banyak, jangan berkurang. Rupanya bangsa Israel itu kalau nggak disuruh begini, pada nggak berani kawin, mereka nanti akan berkurang. Banyak negara lain kewalahan supaya rakyatnya itu mau menikah dan punya anak. Jepang, Hong Kong, itu negara-negara yang sangat sulit tambah penduduknya. Jadi di sini kita melihat saudara, mari kita bekerja. Kita menjadi mandiri. Itu dikatakan tadi, bangunlah rumah, dirikanlah rumah, buatlah kebun-kebun. Yang selanjutnya dikatakan supaya menikah, supaya mereka bertambah banyak. Kalau satu keluarga ada acara kesedihan, orang tua udah meninggal, pasti ada riwayat, dijelaskan itu. Dia meninggalkan ini, riwayatnya. Maka jumlahnya sekian. Situ orang akan melihat berkat itu. Keluarga ini berkat atau tidak? Udah semua kan, adakah anaknya laki-laki? Udah menikahkah semua anak bunuhnya? Adakah cucunya? Dan penghargaan bagi mereka pun berbeda. Di pemakaman itulah ketahuan. Orang Yahudi juga begitu. Beda pestanya, beda. Jadi bangsa Israel, bangsa pilihan harus diberkati. Amin Bapak Ibu. Ya, itu harus bertambah banyak. Jangan berkurang. Jangan berkurang. Ayat firman Tuhan katakan. Jadi kalau ada orang yang menahan-nahan, jangan menikah, jangan punya anak. Bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan sekali. Selanjutnya dikatakan, bukan hanya itu yang harus dikerjakan. Ada yang selanjutnya dikatakan, selain jangan berkurang, mereka juga harus banyak berdoa. Apa doa mereka? Doanya adalah berdoa bagi kota di mana mereka dibuang. Kenapa didoakan? Karena kesejahteraan, kemajuan, kemakmuran satu kota itu, walaupun mereka bangsa terbuang, adalah menjadi kesejahteraan mereka. Kalau mau maju, diberkati di Pulau Batam, jangan hanya marah-marah sama pemimpin di PT di mana kita bekerja. Amin. Pernah saudara mendoakan pemimpin perusahaan itu, pengusaha itu? Seringkali kita lupa. Pemimpin kota ini, kita lupa. Karena kalau maju kota ini, sejahtera kota ini, sejahtera kita. Itu sebabnya berdoalah. Ayat 7,
Usahakanlah kesejahteraan kota. Kesejahteraan kota. Jadi kita terlibat untuk kemajuan kota. Kalau pemerintah katakan, ayo gotong royong, ayo bangun ini, ayo luruskan ini supaya bagus desa kita ini, kampung kita ini bersih, lancar jalan, akses semua oke, sehat, bersih, tidak ada penyakit. Adakah kita mau melakukannya? Ya. Adakah seperti itu? Orang-orang yang tidak membuat desanya, kampungnya itu indah, bagus, dipikirnya yang penting aku tinggal, aku bebas, aku bisa. Jangan saudara, kesejahteraan kota, kesejahteraan kita. Sehat kota ini kita yang menikmati. Bersih kampung kita ini kita yang menikmati. Amin. Yang menikmati. Ada celaka di kampung kita ini, yang celaka. Kalau sempat ada orang celaka jatuh di depan rumah kita hanya karena alis itu benda kita di jalan menghalangi, kursi kita tetap di jalan. Siapa yang dipanggil? Kan kita kan? Iya, celaka orang karena kita. Kesejahteraan kota itu perlu kita dukung, Bapak Ibu Saudara. Jadi usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan jangan lupa, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Ya, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita pegang dua hal ini, saudara. Kita boleh berdamai dengan diri kita yang sedang diproses oleh Allah. Saudara, mungkin ada yang mengalami kesusahan, sakit, apapun. Seperti bangsa Israel tadi, lagi terbuang. Mereka susah, takut ini, takut itu, semua menderita. Ya, bangsa Israel sedang diproses Tuhan. Harus boleh kita terima itu. Tapi jangan lupa juga, kita harus berdoa. Kita terima situasi yang kita hadapi. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk kuat, untuk bisa mengatasinya. Kemudian kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita. Pas susah seperti itu, dapat kesulitan lagi, ada nubuat-nubuat dari nabi palsu. Ayat yang ke-8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi 70 tahun mereka dihukum. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, yaitu ke Yerusalem. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita pribadi. Kalau mengalami kesulitan, agak mentok, kalau saudara datang sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, ingat, melalui kesulitan pun Allah mempunyai rancangan-rancangan. Karena Dia tahu apa rancangan Tuhan tentang kita pribadi-pribadi. Nah, Tuhan izinkan celaka, Tuhan izinkan sakit. Kadang-kadang Tuhan sedang berbicara. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan kita dihebat, kita ingin ini, kita ingin ini, kita ingin ini. Seperti bangsa Israel tadi, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, berhala-berhala, turun berkat itu. Salomo jatuh, kerajaan pecah, datang nabi palsu, hancur-hancuran, jadi miskin semua. Tapi Tuhan katakan, aku punya rencana, nanti habis 70 tahun kalian balik juga ke Yerusalem. Sebab aku punya rancangan. Amin Bapak Ibu. Pegang ayat yang ini. Allah punya rancangan. Kita baca ayat ini.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tanamkan di dalam hati kita. Kesulitan apapun yang saudara hadapi, Allah punya rencana yang baik bagi saudara, yaitu rancangan damai sejahtera. Walaupun ada masalah, ada di balik itu rencana Tuhan, dan bukan rancangan kecelakaan. Amin Bapak Ibu. Saudara merasa celaka aku, jatuh aku, luka aku, nggak mau lagi aku beribadah. Itu bukan rancangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Ingin punya hari depan yang penuh harapan? Berdamai dengan diri sendiri, dengan segala masalah. Berdamai sama Tuhan, berdoa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil kalau kita mau berdoa. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru, jangan doanya kalem-kalem aja. Berseru dan datang berdoa kepadaku. Bagaimana doa saudara? Maka aku akan mendengarkan kamu. Amin Bapak Ibu. Tidak sia-sia kalau kita taruh harapan sama Tuhan dan berdoa. Apabila kamu mencari aku, cari kasih Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, tanya sama Tuhan. Dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin Bapak Ibu. Apa yang mau dipulihkan? Sakit penyakit supaya hilang, Tuhan bisa pulihkan. Pekerjaan, Tuhan bisa pulihkan. Itu penting. Semua kebaikan saudara dihargai oleh Tuhan. Ya, dihargai. Kalau saudara mulai miring-miring, Tuhan juga nilai. Nggak sayang bagi Tuhan untuk membuang, untuk memproses, bikin kesulitan. Bagi dia gampang. Memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan seterusnya. Mari kita Bapak Ibu berdamai dengan diri kita. Jangan kita membenci diri kita dengan segala kelemahan kita. Aku gak bisa ini, aku takut ini, aku lemah ini. Jangan. Berdamai dengan diri kita. Terima. Berdamai sama Tuhan. Bawa dalam doa. Berseru, meminta, mencari. Allah memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu gunanya kita mendengar firman Tuhan. Tuhan kasih iman sama kita. Ada harapan. Keluargaku mesti diberkati, anakku mesti diberkati, boruku mesti diberkati, cucuku mesti diberkati. Amin. Jemaat yang dilayani diberkati. Amin. Amin. Ya, itu doa Bapak Gembala. Diberkati. Itu diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Seperti itu. Itu seorang gembala. Harapannya seperti itu. Tidak ada rancangan apa tadi kita? Celaka. Rancangan yang mencelakakan gak ada. Semua ingin diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, aminkan firman Tuhan Yesus. Dalam segala perkara, apapun masalah saudara, sakit, kecelakaan, apapun, di balik itu ada rencana Tuhan. Tuhan bisa angkat semua itu dan pulihkan keadaan saudara. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Dia sanggup mengampuni, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan, bukan karena seseorang, tapi karena saudara berharap kepada Tuhan.